Cek. Halo. Nat. Masa enggak ke. Kok enggak? Nah ini bentar ya, ada dengnya bentar. Coba kamu ngomong. Halo. Lagi. Halo. Emang pelan gitu ya, Mas? Enggak pelan. Enggak, tapi punya aku gitu beneran. Coba lihat, Dok. Iya. Pakai gini gini. Cek. Kedengeran enggak, Mas? Cek. Aman ya? Tapi pelan kan? Emang pelan gitu. Kayak inner voice. Iya, Kayak kamu dengerin. gitu Ya emang gitu. Enggak, aku beda dengerin. Kayak kamu dengerin inner voice gitu kayak. Iya. Apa nih inner voice? Nggak Inner ngerti. voice ya. Inner voice. Ada. Belum mulai apa udah mulai sih? Belum kan? Belum. Ini aja dah. Beda ya? Coba ngomong lagi nih. Laptop. Nah ini Nah ini. menyala Ini bangku. parah. Iya. Tepuk tangan jatuh. Oke. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi sobat Sagi semua. Oke, pagi hari ini saya Dr. Hanif Rizky. Dan juga saya Dr. Kiki Nadia. Oke, untuk pagi hari ini kami akan membahas tentang infeksi yang dapat terjadi di rongga mulut ataupun di gigi. Betul. Iya. Jadi infeksi itu apa sih, Dok? Nah, infeksi itu suatu kondisi di mana saat gigi kita terbuka atau Iya. gusi kita sedang terbuka atau terluka itu Yes. dapat diserang oleh bakteri atau mikroorganisme lain. Oke. Gitu. Emang banyak nggak sih dok kasus di masyarakat nih kira-kira tentang Di infeksi masyarakat. ini? Heeh. Sebenarnya ya untuk infeksi ini cukup banyak, cukup umum iya. gitu. Oke. Iya. Jadi untuk kenapa sih kok viral nih penyakit Kenapa ini viral, nih iya. gitu kan ya. Jadi biasanya itu penyebab utamanya itu karena bakteri. Nah, bakteri ini kembali lagi nih biasanya rongga mulut kita itu kurang terjaga kebersihannya sehingga bakteri itu akan menetap pada rongga mulut kita. Lalu yang kedua itu biasanya ada gigi yang berlubang. Nah, ini Gigi nih berlubang dok, ya? iya. Gimana tuh? Nah, ini dok biasanya teman-teman kita kalau lubangnya masih kecil dan belum sakit dibiarin aja, gitu iya, ya? dipikir Nggak boleh kayak ya harusnya iya, ya? sebenarnya jangan ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau gigi kita itu lubangnya kecil, itu justru harus segera ditambal biar dia tidak membesar nih dok, nggak makin parah ya. Malah harus segera ya? Iya kalau harus masih kecil banget, ya? iya. Lalu yang terakhir itu ada tindakan kedokteran yang mungkin alatnya kurang steril. Bisa juga kayak gitu? Bisa tuh dok, tapi jarang sih Jarang ya dok, ya? jarang. Lebih ke biasanya OHI atau kesehatan gigi maupun Iya. gigi berlubang sih dok. Itu. Jadi jangan lupa buat itu ya, jaga kesehatan gigi ya. Iya bener nih. Nah, untuk jenis-jenis infeksi gigi ini kan ada beberapa ya, Iya. dan mulut. Apa aja tuh dok? Jadi itu ada yang odontogenik dan non-odontogenik. Iya. Itu apa, Bedanya Dok? apa nih? Nah, kalau odontogenik itu dia biasanya infeksi giginya dia dari gigi. Oh langsung dari giginya. Iya, misal kayak Odonto ya dok. Odonto. Oke. Nah, odonto. Misal giginya itu dia bolong yang tadi dijelas sama Iya. dokter Nadia, Iya. bolong terus dia nggak segera ditambal, nggak segera dilakukan Tindakan gitu ya, dan Dok. perawatan gitu, nanti bisa menjalar sampai kemana-mana infeksinya gitu. Sedih nih dok, iya. Jadi kalau misalnya giginya bolong, karies gitu, terus nggak ditambal kan makin bolong Iya, bolong. heeh. Nanti nggak cuma giginya aja, tapi sampai bisa kena saraf juga. Wah, gitu. jauh juga nih Iya, kenanya jauh nih, juga, bisa kemana-mana nanti. Emang gigi ada sarafnya dok? Bukannya Ada. tulang aja ya dok? Enggak, Oh, jadi dalam bukan. gigi itu Iya. ada yang namanya pulpa. Pulpa itu dia isinya kayak pembuluh darah dan saraf-saraf gitu. iya. Nah, kalau infeksinya dia udah sampai di pulpa itu, namanya dia bronkitis. Wah. Misalkan nih, Heeh. kalian makan minum dingin terus Iya. nyeri pas giginya bolong. Oke. Nah, itu berarti pulpanya udah kena. Oh, berarti gigi tuh bukan cuma tulang putih gitu Enggak, enggak ya dok ya? enggak, Ada enggak. sarafnya Ada ya dok ya? saraf juga, jalurnya ada Oke, juga gitu. pantesan nyut-nyutan ya dok? Oke. Jadi kalau udah gitu, udah nyutan gitu, Iya. terus
nggak kena apa-apa juga udah nyut-nyutan. Iya. Itu kalau lama-lama didiamin giginya bisa yang namanya nekrosis atau mati. Wah, sampai mati. Berarti Iya. gigi tuh hidup, Dok. Hidup gigi itu. Oh, kayak kita dong, Dok. Iya dong. Tapi nggak iya. jalan-jalan gitu Nggak ya? jalan. Kalau jalan nanti kita makan gimana ya? Nggak tahu ya. Gitu. Oke. Terus dari mau nanya nih, Dok. Iya. Tadi kan katanya karies berarti kan gigi berlubang. Nah, itu gimana ya, Dok, jelasinnya? Rasanya atau kita tahu oh gigi kita berlubang, kadang kan ada yang kecil nih yang kita Iya, belum tahu. Nah, itu ah. gimana nih, Dok, cara saya tahu oh gigi saya ini ternyata berlubang gitu? Oh. Jadi biar tahu giginya berlubang ya. Bisa sebenarnya dilihat sendiri di kaca atau yang tadi udah saya jelasin kan, yang giginya itu dia kena dingin dikit ngilu, itu bisa salah satu tanda giginya itu berlubang. Atau kalau nggak ada rasa ngilu tapi dilihat di kaca kok ada hitam-hitamnya kecil, terus hitam-hitamnya nggak hilang-hilang, itu bisa jadi udah berlubang gitu. Walaupun dia garis hitam itu namanya udah berlubang ya, Dok? Iya, udah berlubang itu. Oh my god. Itu Oke. bisa jadi namanya itu port de entry atau ruang masuknya mikroorganisme ke gigi gitu. oke. Dia yang apa ya, memulai infeksinya itu. Oke. Berarti nggak harus sakit nyut-nyutan dulu ya, Dok? Harus. Hitam kayak Loh, spidol itu gitu, kalau ha? udah nyut-nyutan berarti dia infeksinya udah lumayan dalam Oke. gitu. Berarti kalau saya giginya ada garis hitam nih, belum sakit waktu ngaca gosok gigi nih, Dok. Iya. Iya, ada hitam garisnya. Saya langsung ke dokter gigi nih. Oh, sebaiknya iya. Oke. Makasih loh, Dok. Kalau misal nih berhalangan ke dokter gigi, minimal sikat giginya yang teratur lah. Oke. Gimana sih, Dok, teratur itu? Teratur itu 2 kali sehari, Oke. setelah sarapan sama sebelum tidur. Tidur. Oke, Ya, siap. normalnya. Oke, Dok. Oke. Lanjut, Dokter. Ya. Tadi kan bahasnya kita odontogenik ya, Iya. dari gigi. Mm-mm. Ada juga yang non odontogenik. Oke, apa nih, Nah, Dok? non odontogenik ini dia tidak dari gigi, tapi bisa jadi dari rongga mulut lain atau dari gusi gitu. Biasanya ya kalau yang odontogenik ini Iya. biasanya dia karena bakteri. Oke. Cuman kalau yang non odontogenik ini dia agak jarang sih, jadi Oke. tidak sering ditemui. Mm-mm. Itu biasanya karena jamur dan virus-virus lainnya. Oke. Ya, gitu. Berarti karena jamur, berarti di rongga mulutnya ya, Dok, bukan di Iya, giginya bukan di ya. giginya. Oke. Gitu. Itu karena apa tuh, Dok? Karena Kebersihan lagi, Dok. iya, lagi-lagi kebersihan. Penting juga ya, Dok ya. Jadi di rongga mulut itu kan ada bakteri baik sebenarnya. Iya, Nah, kalau bakteri baiknya ini dia hilang, nanti apa yang ada di rongga mulut tuh jamur dan virus-virus gitu. Penuh ya, Dok ya. Penuh. Nah, itu ya, jadi tuh bakteri baiknya itu dia yang membuat kondisi rongga mulut kita sebenarnya itu bagus. Oke. Kalau bakteri baiknya hilang, nanti diserang sama bakteri dan jamur-jamur lain malah. Sedih banget, ternyata di mulut ada jamur juga ya, Dok ya. Ada. Kok rame banget ya, Dok? Ada jamur. Ada, itu berarti bisa jadi capce nggak, Dok, itu? Kan ada jamurnya. Ya, bisa kali ya. Kalau jamurnya udah kekumpul gitu kali ya, bisa ya. Jadi ini bukan jamur-jamur yang kayak dijual itu, Dok? Bukan. Oh, beda ya. Oke. Ini jamurnya dia kayak jamur-jamur kecil spora gitu. Oh, berarti nggak bisa dimakan, Dok. Cuma nanya nih, Dok. Kalau dimakan infeksi dong sampai dalam. Gimana ya? Berarti beda ya sama jamur Iya, kuping beda ya? sama jamur Oke. kuping. Oke, Dokter. Bisa gitu. Siap. Begitu. Nih, Gimana nih? sama dari infeksi ini sendiri kan tadi udah jelasin bisa sampai gigi mati nih, nekrosis nih. Oke. Mungkin Dokter Nadia tahu efek lain dari infeksi ini apa aja? Oke, jadi untuk efek lain ya, Dok, sebentar. Jadi untuk dari penyakit infeksi ini nih, dia itu biasanya bisa diperparah, Dok, oleh penyakit sistemik. Sistem bisa diperparah juga. Iya, jadi sistemik Apa tuh ini loh, Dok, penyakit yang mengganggu sistem metabolisme kita. Contoh, diabetes mellitus. Diabetes? Iya, itu juga loh, Dok. Kenapa diabetes? Karena dia itu
terjadi penurunan dari sistem organnya, sehingga apabila terjadi perlukaan di daerah rongga mulut itu akan sedikit sulit untuk sembuh. Iya, tapi jika diabetesnya itu terkontrol ya masih oke sih dok. Iya. Jadi tetap perlu dikontrol Tetap ya. harus. Terus setelah itu ada dari hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah biasa teman-teman nih misalkan mau cabut gigi nih dok. Kalau ditensi, waduh ini tensinya tinggi, aduh. Kenapa Jadi tuh? mohon Kenapa? maaf Nggak nih. boleh ya? Nggak boleh. Iya ya? nggak boleh. Nggak Mohon maaf, bukan kita gimana ya teman-teman ya, tapi untuk mencari amannya dalam arti apabila hipertensi itu kan artinya darah tinggi, aliran darah kita itu darahnya lebih segini gitu. bukan Beda, segini, tapi beda. lebih segini tidak Oh, enggak iya, juga ya. beda. Tapi aliran darah kita itu akan lebih lebih cepat, bener dong. Jadi untuk dilakukan pencabutan itu cukup riskan karena itu akan terjadi perdarahan berlebih. Jadi kalau bisa misalkan teman-teman nih ada riwayat hipertensi, sebelum cabut gigi bisa meminum obat anti hipertensi dulu atau mengonsulkan ke dokter umum yang sudah menangani kita gitu. Jadi dong. perlu konsul atau Perlu, kontrol gitu ya, yes, Dok, ya? betul sekali, supaya kita datang ke klinik gigi itu bisa langsung dicabut, tidak kita rujuk kembali gitu, bisa langsung tindakan gitu dok. Lalu yang terakhir itu ada HIV/AIDS. Aduh ya. Kalau itu Iya, jadi HIV/AIDS ini dia itu menyerang sistem imun, sehingga apabila kita ada penyakit mulut itu juga akan sulit untuk sembuh dok. Cukup sulit karena sih. dia tidak ada barriernya gitu. Iya, mungkin sudah ya? tidak ada barriernya ada gitu yang dokter. Benar. Terus nih dok, mau nanya Ya. saya. Oh, ini ada pertanyaan dok. Apa? Saya bacain ya mas ya. Oke. Jadi dari Bapak Gunawan Ahmad. Halo Bapak Halo Gunawan Bapak Ahmad. Gunawan. Selamat pagi Selamat ya. pagi Bapak. Jadi ini ada pertanyaan nih dok. Izin tanya dok, boleh nggak nih? Boleh dong, masa nggak boleh? Boleh pak. Monggo, Jadi Pak. saya di saat sakit gigi kumur-kumur pakai air garam, apa dibolehin? Boleh nggak nih? Boleh nggak ya? Kira-kira boleh nggak nih? Oke, mungkin kita jawab ya dok ya. Ya. Dibolehkan, boleh Bapak Gunawan, boleh. Jadi itu istilahnya tindakan pertama ya. Ceritanya gawat darurat jika kita di rumah nggak ada obat-obatan nih, boleh banget pakai air garam. Bener, air garamnya. Tapi jangan dikasih ini ya Pak, sayur sop terus masak kok, aduh Jadi nanti sop beda. dong. Iya. Iya. Jadi sedep nih. Iya. Untuk kumur tuh biasanya nanti air garam Bapak ditaruh di gelas, diberi air anget. Nah, itu nanti bisa meredakan rasa Dari nyerinya gejalanya, gitu. iya. Tetapi itu hanya sifatnya meredakan Bapak, bukan untuk mengobati. Jadi gimana nih dok? Iya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau pakai air garam ya untuk tindakan pertama. Oke. Tapi selanjutnya mungkin bisa langsung diperiksakan ke dokter gigi ya Pak ya kalau ada Iya. keluhan. Betul. Takutnya nanti malah kenapa-kenapa. Iya, jadi itu Oke. sifatnya cuma untuk meredakan sih Pak, untuk Iya. istilahnya nahan, misalkan malam nih, nahan sampai Iya. besok pagi nih, tapi Iya. untuk sembuhnya biasanya harus tindakan, karena gigi harus itu tindakan harus perawatan. misalkan dia terbuka ya harus ditambal seperti itu. Cukup jelas ya Bapak ya. Terima kasih Bapak Gunawan. Boleh, Pak. Oke, lanjut. Monggo dokter. Lanjut. Tadi kan udah jelasin odonogenik, Iya. non-odonogenik, terus kondisi-kondisi yang bisa memperparah. Oke. Ini. Efek dari infeksi ini. Apa nih dok? Nah, kalau infeksi gigi dia udah parah nih, udah sampai giginya mati. Terus giginya mati tapi kok masih sakit dok, itu kenapa? iya. Kenapa coba kira-kira ya? Iya, kenapa dok? Nah itu berarti dia infeksinya bukan cuma di gigi aja, Wah, gimana tapi nih? udah bisa sampai di bawah gigi, di Wah. rahang-rahang. Wah. Nah, Jadi infeksi-infeksi itu biasanya gejala awalnya nanti pertama ada demam, Ya. terus demam, terus rasa nyeri itu mulai keluar biasanya rasa nyerinya tuh di rahang, di gusi gitu. Oh, berarti nggak digigit tapi sampai sini Enggak, dok? di sini di gusi. Oh. Biasanya ya. Iya. Nanti juga kalau diraba-raba sama bapak ibu itu terasanya kenceng atau kayak bengkak gitu. Oke, rasanya panas sih, saya pernah Panas, tahu dok. iya. Iya, di sini ya. Nah itu gejala, itu masih awalnya itu. Oke, masih awal nih. Aduh. Anget sama bengkak kencengnya itu masih awal. Itu awal. Itu masih awal. Wah, padahal udah sakit banget. Kalau gitu terus udah dapat pertolongan pertama, Oke.
itu masih bagus lah. Oke, masih tadi ya ada usaha oke, iya. masih usaha. Iya. Cuman kalau bapak ibu ngeraba nih, terus rasanya kayak ada cairannya. Oke. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Apaan itu dok? Cairan dari mana? Itu jadi cairannya tuh isinya bakteri-bakterinya. Lah, gitu. itu bakteri. Iya, jadi Loh. Pertanyaan. oh ada pertanyaan lagi. Oh iya. Lanjut. Oh Bapak Gunawan lagi. Apa bukan? Belum selesai ngetik Belum ya. selesai. Hai. Ketik dulu ya Bapak Gunawan. Kita lanjut dulu monggo dokter. Oke. Jadi kalau udah apa tadi Diisi air gitu, ada airnya itu takutnya nanti malah bisa menjalar kemana-mana. Itu bisa sampai mana-mana dok? Bisa. Bahkan bisa sampai bikin sesak nafas. Bahkan masa? dia di tenggorokan ini kan. Iya. Nanti dia itu bisa nutup saluran pernafasannya, bikin sulit untuk nafas. Jadi kan ceritanya sakit gigi aja nih dok. Kenapa Iya. sampai nafas? Gigi kan Itu di sini, kan- nafas di sini dok. iya, kan nafas juga dari tenggorokan gitu. Oh gitu ya dok. Berarti Gitu, pernafasan iya. juga dari sini. Iya, Oke. gitu. Gitu ya teman-teman. Bukan berarti dari gigi cuma di gigi aja nih, tapi bisa menyebar Bisa sampai ke kemana-mana. pernapasan. Itu. Baik. Ada lagi nggak nih dok? Hmm, Mungkin kalau gejala infeksi itu biasanya ada demam nggak sih dok? ada infeksi itu biasanya ya ada demam, walaupun mungkin demamnya nggak yang sampai panas Iya, banget iya, ya, tapi pasti ada demam karena kan itu iya. respon tubuh untuk istilahnya melawan bakteri-bakteri virus dari luar gitu. Iya, oke. Berarti itu suatu usaha ya, demam itu betul. proteksi dari Proteksi imun dari kita imun ya, kita, maju gitu. ya. Oke, terus biasanya dok, kalau infeksi saya cuma nanya nih dok, mungkin Iya. mewakili teman-teman ya yang di rumah nih. Boleh. Kalau misalkan infeksi itu, apakah pasti ada bau mulutnya atau nggak pasti nih dok? Infeksi. Bau mulut. Mm-mm. Tergantung tingkat keparahan infeksinya ya. Oke. Ada yang infeksinya dia seluruh rongga mulut itu pasti bau. Oke. Cuman kalau misal cuman satu gigi, Mm-mm. tapi orangnya juga masih Menjaga ohi nih. menjaga ohi itu Oke. untuk kemungkinan baunya kecil ya. Oke, Gitu. berarti tetap bisa disertai ya dok, Iya, walaupun disertai walaupun nggak selalu gitu. Oke. Gitu. Ada lagi dok? Em, Mau saya baca nih, mohon maaf nih. aja aja, Boleh tadi ya yang dok tanya ya. Heeh. Bapak Gunawan nih dok. Jadi ibu saya kemarin ke dokter gigi, tapi waktu mau dicabut ternyata tensinya tinggi. Akhirnya ditunda, diberi obat turun tensi. Iya. Tapi tensinya belum juga turun sampai sekarang. STP di tensi belum juga. Solusinya bagaimana dokter, matur nuwun. Sampai sekarang ya maksudnya. Sampai sekarang tensinya belum turun, bagaimana dokter? Oke. Ini kalau urusan tensi menensi ya sebenarnya kan yang lebih expertnya di dokter umum atau dokter penyakit dalam. Jadi mungkin nanti apa ya? Jadi gini, mungkin saya menambahkan ya dok ya. Bisa. Untuk hipertensi nih, ini kan beliau ini ibunya tensinya belum turun-turun. Nah nanti belum bisa, ini Pak ada beberapa kemungkinan ya. Jadi yang pertama, kemungkinan ibu itu bisa jadi kurang minum air putih, itu juga bisa Iya, mempengaruhi bisa. tensi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin ibu ini sedang banyak aktivitas, kurang istirahat. Jadi misalkan kita sudah minum obat anti hipertensi nih Pak, tapi kok kegiatan kita masih padat banget, kita kurang istirahat, kita stres, itu juga sulit untuk obat itu bekerja dengan baik Bapak. Lalu yang ketiga, dilihat lagi dosisnya ini berapa lama. Jadi semisal dosis ini diberikan dalam waktu 1 minggu misalnya ya Bapak, terus kok kita baru minum 2 hari belum turun, ya itu wajar karena dosis obatnya belum habis. Namun apabila dari yang saya sebutkan tadi sudah dilakukan, misalkan air putihnya udah banyak kok dok, udah 2 liter per hari misal, terus misal ibu saya udah istirahat terus kok dok, nggak ngapa-ngapain misal, dan yang lagi obatnya udah habis dok, nah itu bisa dikonsulkan lagi nih ke dokter umum ataupun spesialis penyakit dalamnya, karena memang pada dokter tersebut itulah yang lebih berwenang untuk menentukan
hipertensinya ini gitu, Bapak. Jadi saran kita ya ditelaah lagi ya dari yang tadi untuk istirahatnya bagaimana. Lalu apabila dosis sudah habis bisa dibawa ke dokter lagi apabila belum turun. Gitu Bapak Gunawan. Semoga cukup membantu ya cukup jawabannya ya. informatif ya. Iya. Boleh teman-teman yang mau tanya lagi silahkan kirimkan pertanyaan Yang mau kalian nanya, bisa langsung tanya aja ke RSUD KRT Sejonegoro. Lop. Oke. Lanjut dong. Nah, ya. Tadi kan kita udah bahas juga kayak seberapa parah bisa ini. Oke. Nah, tadi kan udah yang sampai ada pembengkakan dan lain-lain. Nah, Oke. kalau bengkak ini gimana cara ngatasinnya, Dok? Wah, bengkak nih. Kalau Di mana infeksi, nih bengkaknya? Iya. bengkak di rahang atau mungkin di rongga mulut. Oke. Kalau infeksinya udah sampai bengkak Oke, gitu. oke. Jadi biasanya itu ada beberapa kemungkinan ya teman-teman untuk bengkaknya ini. Jadi untuk bengkak itu bisa terjadi ya karena infeksi tadi. Nah, beberapa penyakitnya biasanya tuh ada Ludwig angina misalnya Dok, contohnya. Ludwig angina nih apa nih? Kok namanya kayak Apa ke tuh? Belanda-Belandaan ya, Iya. Ludwig gitu kan. Ternyata bukan Mas Ludwig nih. Aduh. Ternyata Ludwig angina ini adalah infeksi serius yang berada pada dasar rongga mulut nih Dok. Ini bahaya loh Dok. Rongga Iya, mulut. walaupun namanya bagus Ludwig angina, tapi ternyata aduh efeknya ini bukan main Dok. Dia itu terjadi pembengkakan pada daerah lidah dan juga area rahang bawah nih, atau biasa disebut Dan rahang bawah. biasa Oke. disebut submandibular dan juga sublingual nih Dok. Jadi dia itu rasanya saat diraba itu keras seperti papan dan biasanya lidahnya itu akan otomatis terangkat. Nah pada area lidahnya tuh terangkat sendiri karena bengkaknya yang luar biasa tadi. Lalu biasanya dari lidah kan nggak mungkin di bagian depan aja sini ya Iya, Dok, tapi sampai belakang belakang. sini sebenarnya teman-teman. Nah itu bila terangkat semua maka jalur pernafasan kita akan otomatis tertutup. Oke. Itu Dok. Jadi untuk terapinya itu harus kita lakukan penanganan dengan gawat darurat terlebih dahulu. Apa tuh, Dok? Jadi nanti bisa kita bawa nih ke IGD terlebih dahulu, lalu kita akan berikan upaya untuk memberikan pernapasan atau airway management ya. Jadi nanti bisa ditambahkan oksigen segala macam dan juga kita berikan obat yang dapat meredakan bengkak tersebut dengan cepat, sehingga nanti setidaknya area pernafasan kita itu bisa dilewati oleh udara kembali. Namun itu harus segera ya Dok ya, bersifat urgent. Iya, atau emergency ya teman-teman. Nanti di situ biasanya akan dilakukan rawat inap dan juga akan diberikan antibiotik untuk menyerang. Sampai rawat inap Iya. ya. Sampai situ ya. Iya. Terus gimana Dok kalau kita nggak bisa napas? Ayo. Waduh, bener Iya sih kan? ya. Iya kan? Iya. Nanti nggak tahu. Iya. Apa nih ya? Nanti apa nih? Nanti nggak tahu kenapa? Iya itu. Nanti kita bisa gitu. Jadi harus jadi harus segera nih teman-teman. Kalau teraba ada bengkak dan juga sesak napas langsung aja nih, langsung segera. Setelah itu nanti biasanya ada yang tadi bengkak itu abses biasanya Abses Dok. ya? Iya. Oh. Untuk abses ini biasanya itu dia ada bengkak saat dipegang atau diraba dia tuh rasanya empuk, kenyil-kenyil. Iya. Terus kalau misalkan kita tekan bisa keluar nanahnya juga nih Dok. Nah, itu biasanya abses. Nah, untuk abses sendiri biasanya itu rasanya tuh panas, nyeri, nyut-nyutan, mumet, aduh semua jadi satu. Pokoknya di kepala kayak aduh gitu yang sampai nggak nyaman ya. Itu nanti bisa dibawa ke dokter gigi untuk dilakukan insisi dan juga drainase nih Dok. Pernah di insisi juga Dok. berarti ya? Iya, insisi itu nanti dikeluarin nih teman-teman. Jadi apabila ada nanah yang terjebak, karena misalkan kita jerawatan nih teman-teman, itu kan ada nanah setitik aja nyut-nyutan banget nih. Itu tapi kalau udah dipencet, gitu langsung lega nih Dok. Nah apalagi yang di rongga mulut biasanya tuh rada banyak dan itu sakit sekali. Jadi harus dikeluarin dulu nanahnya gitu. Itu karena infeksi tadi Dok. Oke. Dari infeksi gigi sampai segitu ya? Bisa sampai segitunya. Intinya nih dari kebersihan gigi kuncinya sebenarnya ya Dok ya, bisa sampai kemana-mana nih teman-teman. Iya gitu. Terus nih Dok, saya mau tanya. Kita kan tadi udah ngebahas infeksinya dari mulai
odontogenik, non odontogenik dan lain sebagainya. Iya. Jadi cara kita tahu ya dok ya, atau mendiagnosa biar teman-teman sekiranya tahu nih tahapan kita mendiagnosa infeksi itu gimana nih dok? Apa aja sih? Untuk mendiagnosa ya. Yes. Jadi untuk saya biasanya ya. Oke. Pertama anamnesis dulu nih. Pasien datang ditanyain. Bapak ibu keluhannya apa? Misal keluhannya nyeri, giginya sakit, kita lihat rongga mulutnya ada nggak nih yang kira-kira kayak apa ya istilahnya ya, yang menyebabkan infeksi gitu. Misal giginya bolong terus udah ada bengkak, nah itu udah salah satu suspek bahwa dia itu ada infeksi bengkaknya. Selain itu dok? Misal nih gigi bolong, pasien ngerasa nyeri tapi nggak ada bengkaknya. Nah itu bisa dilakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan lanjut. Apa tuh dok pemeriksaan penunjang? Jadi pemeriksaannya itu pemeriksaan radiologi atau ronsen. Nah karena ada beberapa pembengkakan itu yang dia mungkin dari luar nggak teraba gitu ya. Jadi harus dilihat secara lebih mendalam gitu. Ronsen bukannya daerah dada aja ya dok yang bisa di ronsen? Daerah kepala juga bisa. Masa bisa dok? Iya. Kelihatan dok? Kelihatan. Berarti bisa ya teman-teman untuk daerah kepala, gigi itu bisa di ronsen. Jadi kalau teman-teman ke dokter nih, terus disuruh ronsen kepala, jangan kaget, jangan itu tapi bingung. Sakit nggak sih dok ronsen? Saya belum pernah ronsen gitu. Misal teman-teman saya takut kok lampunya digelapin gitu, saya nggak boleh gerak, itu mau diapain nih gitu dok? Itu difoto. Hah? Difoto? Iya. Kenapa nggak pakai HP nih dok? Kalau pakai HP kan yang kelihatan muka kita ya, bukan gitu ya. Bukan giginya ya, gitu. Jadi Berarti perlu kamera khusus yang memang tembus gitu ya dok? Tembus ya, yang tembus gitu untuk melihat bagian rongga-rongga dalam rongga-rongga kulit. Berarti tuh kita diem dan gelap tuh cuma mau difoto aja dong? Iya, kalau gerak nanti kan fotonya blur. Gitu ya. Nggak kelihatan apa-apa nanti. Karena beberapa tuh ada yang takut dok masuk ruang ronsen karena gelap, takut sakit atau nyeri waktu difoto. Nggak ada rasanya ya dok ya? Nggak ada rasanya. Jadi aman-aman aja. Jadi foto radiologi itu kadang diperlukan ya. Siap. Gitu. Selanjutnya dok. Lanjutnya. Jadi untuk penanganannya ya, penanganannya kan nggak mesti harus di insisi drainase kayak tadi kan agak ekstrim. Iya ekstrim ya. Jadi gimana nih dok? Klarifikasi nih kita nih tiba-tiba klarifikasi. Kalau yang viral nih kita. Kalau yang insisi drainase itu dia kalau udah lama didiemin, itu baru perlu insisi drainase. Cuman kalau bapak ibu udah merasa kayaknya perlu nih, dokter, ada beberapa tindakan yang itu tuh nggak tidak semenakutkan itulah. Apa tuh dok? Kalau misal tadi yang masih di akar, masih di pulpa, itu bisa dilakukan root canal treatment atau perawatan saluran akar. Itu apaan dok? Itu tuh jadi nanti saluran akarnya dibersihin sampai bersih lah istilahnya, sampai bersih gitu kan, sampai infeksinya hilang. Terus nanti dalamnya kita kasih bahan pengisi, itu bahan pengisi yang steril yang nanti dia menggantikan jaringan sarafnya gitu. Izin tanya nih dok, untuk root canal treatment. Apa bahasa Indonesianya nih dok? PSA apa ini dok? Perawatan saluran akar. Lebih mudah ini bagi saya dok, perawatan saluran akar atau PSA nih teman-teman. Itu biasanya bisa sekali datang biasanya nih dok, atau harus beberapa kali datang dok? Soalnya saya kuliah nih dok. Iya. Jadi sayangnya ya PSA itu dia nggak bisa sekali kunjungan. Ternyata nggak bisa. Jadi kenapa tuh dok? Karena memang dia itu proseduralnya itu memang harus dilakukan beberapa kali, nggak bisa sekali kunjungan terus selesai. Itu nggak bisa.
Oh, memang ada obat yang ditaruh di dalam gigi dan nunggu gitu Iya, ya dok ya? jadi ada obatnya Mm-mm. yang memang dia itu kerjanya sekitar seminggu. Oh, berarti ya sekitar 1 minggu sekali datang ya dok Iya, ya? Oke, berarti nggak gitu. setiap hari kan dok saya datang? Enggak tiap hari. Jadi Oh, iya. ada jedanya Oke. sekitar seminggu, 2 minggu. Oh bisa Baru nih, saya datang sambil lagi. kuliah nih, kan Sabtu Bisa libur nih banget, saya. bisa. Poli buka ya dok, RSUD Sabtu? Buka kalau RSUD, buka. Sabtu buka, tinggal datang Oke, aja. Oke, Meramaikan ya. Ramaikan. Yang libur hari apa nih dok? Libur cuma minggu. Oh, hari Minggu aja Ini nih cuma dok. minggu aja kita. libur. Aduh, oke berarti kita siap apa. melayani warga Wonosobo Demi dari kesehatan Senin gigi sampai warga Sabtu. Wonosobo ya. Iya Jadi kita dong. cuma libur sehari aja. Iya, gitu. lop. Lanjut dong. Nah, Terus selain PSA nih dok. selain Apa? PSA, misal nih Mm-mm. sebelum bengkak nih, Mm-mm. tapi udah ada rasa nggak enak, Oke. itu bisa pertolongan pertamanya dikasih antibiotik. Oke. Nah, antibiotik ini nanti Mm-mm. dia yang akan melawan bakteri-bakterinya itu, Oke. mikroorganismenya itu. Oke. Gitu. Itu antibiotik tuh harus habis atau enggak sih dok? Harus, misal diresepkan 10 sama dokternya, yaitu 10 harus diminum sampai habis. Karena dokter ini kami meresepkan itu memang sudah sesuai dosisnya. Oke. Jadi habis. Kalau misalnya Mm-mm. nggak habis, ya nanti itu bisa balik lagi bakterinya. Oh, gitu. Berarti infeksinya bisa kembali lagi. untuk antibiotik itu harus habis. Harus habis Walaupun saya dan sudah sembuh nih dok. harus habis dan sesuai resep. Misal Oke. sehari 3 kali, Oh. ya harus 3 kali. Waktunya juga harus tepat dok. Waktunya harus tepat. Jadi sehari 3 kali, misal sarapan, makan siang, makan malam. Oke. Nggak bisa tuh kayak mau ngagetin bakterinya nih. Kita minumnya lebih cepat Iya, atau lebih bikin lambat. surprise nih, nggak nggak bisa ya. gitu, nggak gitu. Izin tanya nih dok. Iya. Tadi kan katanya Pak makan pagi, makan siang, makan malam minum antibiotik. Iya, heeh. Nah saya tuh kalau bangun siang, makan siang jam 9. Makan siang, makan jam 9 pagi. masih Aduh, bisa makan dong. apa pokoknya. Saya ulang. Iya. Saya misalkan sarapan pagi jam 9 pagi, terus makan siang jam 11. Nah, tuh jeda kan cuma 2 jam nih, Dok. Iya. Terus habis itu gak mood makan lagi jam 7 itu boleh nggak? Kan yang sepenting sehari 3 kali. Bener kan? Jadi sehari 3 kali itu ada Iya. 3 waktunya juga. Nggak harus 3 nih, 3. Salah ya, Dok? Enggak. Oh. Jadi setiap minum itu jedanya sekitar 4 sampai 6 jam. Oh, Makanya gitu. dibagi pagi, siang, malam. Oh, berarti per 6 jam. Per 6 jam. Bukan yang penting total sehari 3 kali. Kalau dari 3 kali bisa langsung diminum dong kalau gitu ya. Gitu. Langsung 3, Jadi, gitu. Oh iya, nggak boleh nih, Dok. Nggak boleh. Oke. Nanti overdose dong. Oke, siap. Ya. Saya cuma nanya. Iya. Selanjutnya. Gitu. Nah, misal pasien nih udah dikasih antibiotik nih, Oke. udah dilakukan perawatan, masih nggak sembuh nih. Oke. Kita bisa lakukan rujukan ke spesialis yang lebih bisa untuk merawat. Oke. Misal kalau gigi bisa kita kasih ke spesialis bedah mulut untuk Oke. melakukan perawatan lanjutan Oke. oleh spesialisnya tersebut. Oke, itu kalau untuk yang indikasi ekstraksi ya Dok. Kalau PSA berarti ke PSA bisa spesialis spesialis konservasi ya Dok ya. Berarti beda ya Dok Beda. ya. Oke. Terus nih Dok, mungkin pencegahannya. Tadi kan Pencegahannya. kita udah kesana kesini. Apa sih? Udah Gimana kalau muter-muter gigi ya. saya nggak kenapa-kenapa? Biar gak gitu gimana nih? Nah gitu Dok. Gimana ya? Mungkin Jadi iya. untuk pencegahan Iya. yang paling utama tetap pasti sikat gigi Wah, sikat gigi 2 kali lagi. sehari. Aduh. Itu minimal ya, minimal 2 kali Aduh, sehari. saya pikir sehari sekali cukup loh Dok. Habis sarapan sama sebelum tidur. Wah, 2 kali nih. Dan Oh, giginya oke. biar mulutnya nggak bau juga. Oke, ada syaratnya nggak sih Dok dari sikat giginya? Soalnya saya nih, misal ya Dok, saya nih beli sikat gigi udah 10 bulan yang lalu. Saya mau ganti, Waduh. gambarnya terlalu lucu, udah nggak keluar edisinya. Gimana nih Dok? Kelamaan sih kalau 10 bulan sih. Kelamaan ya, harusnya Ya, 2 paling sampai nggak 3 2 sampai 3 bulan itu udah ganti Iya. ya. Atau misal bulu sikatnya
udah gini-gini nih, Iya, udah kesana kemari blusikannya gitu. udah gak beraturan nih. Iya. Udah diganti. Kayak warnanya pudar. Warnanya pudar gitu. Soalnya kalau warna sikat gigi saya kan pink, gambarnya Minnie Mouse itu udah nggak keluar dong. Jadi saya sayang 10 bulan. Iya diganti. Oh, salah Ya, saya nggak dong. bisa 10 Oke, bulan. oke. Sikat gigi. Nah, selain sikat gigi ini bisa juga pakai yang namanya benang gigi atau Oke. dental floss. Apa Kan nih? kita kalau sikat gigi tuh di sela-sela giginya kadang nggak sampai ya, nggak Oke. kena ya. Jadi perlu pakai dental floss gitu. Itu cara pakainya Cara gimana? pakainya? Dok? Iya. Nah, dental floss ini dia ada dua Jenis. tipe, dua Oh, jenis. oh. Yang benang panjang Oke. sama yang bentuknya tuh dia kayak udah satu-satu gitu. Kayak ada tusuk giginya. Iya, kayak ada tusuk giginya Oke. yang itu ya. Oh, Kalau yang panjang Iya. kira-kira bisa lah ditarik dari ujung tangan sampai Siku. sampai siku. Yes. Sampai siku. Nanti diputar sedikit. Baru nanti buat bersihin di sela-sela giginya, Oke. depan belakang gitu. Itu nggak apa-apa dok. Nanti kalau kena gusi, saya takut. Nggak sakit kok. Oh, nggak Kan nggak tajem, nggak Oh, apa. gitu ya. Jadi Berarti itu benangnya sela-sela bukan aja ya? kayak benang jahit ya. Iya, takut saya dok. Emang bahannya mirip benang, cuman dia bukan benang ya. Oh, dia baru dia aja. nggak Iya. nggak bikin luka, busuk, aman. Baru aja mau pinjem benangnya ibu. Nggak bisa. Oh, nggak dong. bisa, beda ya? Beda. Oke, berarti harus beli khusus Harus benang beli gigi khusus dental gitu. floss, iya. Oke, mahal nggak dok? Saya nggak mau kalau mahal. Ya, kurang lebih Nggak mahal lah ya. Oke, insya Allah masih terjangkau ya dok terjangkau. ya. Oke. Gitu. Sama yang bentuk satunya lagi tuh yang kecil, cara pakainya juga sama. Cuman nggak usah ditarik Oh, karena gitu. dia udah satu-satu kan. Oh, udah ketarik gitu ya modelnya ya, tinggal kita Iya, pakai tinggal gini ya dok. dipakai, Oke, gitu. berarti lebih praktis Lebih ya dok praktis, ya. iya. Oke, siap. Itu bisa dipakai ulang dok benang gigi. Saya simpen, saya cuci, saya Nggak bisa. Ah. Itu dia sekali pakai. sekali one time pakai. use, ya. Oke, siap. Oke. Satu. Lanjut. Oke. Selain sikat gigi dan dental floss nih, mungkin apalagi dok? Mungkin lebih ke itu kali ya. Menjaga konsumsi makanannya. Oke, maintenance-nya ya. Maintenance-nya. Banyakin makanan-makanan yang dia itu banyak mengandung airnya. Oke. Ya. Untuk Buah dong? Buah ya, Oh. buah kayak apel, semangka, makanya buah-buah yang berair itu dia untuk bisa istilahnya untuk self cleansing ya gitu. Siap. Terus hindari makanan-makanan yang manis, yang lengket kayak permen gitu, tuh harus dihindari. Aduh, mana sering makan cake lagi. Nggak apa-apa, yang penting Iya. sikat gigi habis itu ya. Siap, kalau saya sambil cek gula darah kalau Iya, saya. ini diabetes kita bingung mau ngapain, Iya. nggak bisa seneng-seneng. Iya, oke dong. Terus dok, Terus ada yang lagi terakhir, nggak? Yang itu dok, kok saya pernah dengar dokter gigi bilang scaling itu apa sih dok? Kok saya scaling itu keren namanya jadi- scaling. scaling. Apa nih dok scaling? Jadi scaling itu dia membersihkan karang-karang gigi. Misal nih, kita ngaca lihat, Oke. kok di sela-sela gigi ada yang nggak bisa hilang ya, udah digosok. iya, Itu kan ada. kadang ada ya. Oh, iya. Itu namanya karang gigi. Itu Lah. perlu di scaling, dibersihkan. Saya kira gigi saya tumbuh lagi dok. Nggak bisa. Enggak ya, karena tebel warnanya sama. Bukan, itu bukan gigi saya. Bukan, itu jadi tumpukan-tumpukan dari sisa-sisa makanan yang nggak bersih. Malu saya. Jadi Berarti perlu itu dilakukan scaling. itu per berapa bulan dok sekali? Scaling itu Sekali per seumur 6 bulan hidup. Enggak Oh, dong. saya kira gitu. Sekali seumur hidup, gila. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Iya, Oke, itu biar bersih gitu ya biar dok ya? bersih. Biar apa sih dok? Selain bersih biar gimana sih dok? Biar bersih, terus biar itu juga bisa mengurangi infeksi. Jadi Oh. dari karangnya itu Iya. nanti bakteri-bakteri bisa menetap di situ. Oh, rumahnya si Rumahnya bakteri. Oke, Iya, nanti dari situ waduh. bisa ke gusi, bisa kemana-mana lagi. Aduh, berarti penting nih langkah Penting utama banget, juga ya. salah satu langkah utama. Oke, berarti wah oke deh rajin scaling ah. Di RSUD Sejonegoro bisa scaling nggak dok? Bisa banget. Bisa banget. Masa nggak bisa? Masa sini nggak bisa? Semua bisa. Semuanya bisa. Berarti bisa scaling ya dok di Bisa sini ya, scaling. tambal scaling. Tambah scaling, cabut. Wah, oke siap. Menyala RSUD Sejonegoro.
Pecah parah. Iya. Oke. Ini teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang mau tanya lagi nggak ya? Sebelum kami tutup nih. Iya. Kayaknya tadi ada penonton kenapa nggak datang ya, yang namanya Niki Mas. Ini mana ya? Ada yang namanya Niki nggak nih? Mungkin dia udah paham dari penjelasan kita nih dok. Sangat jelas lah ya, insya Allah. Sampai kemana-mana kan kita bahasnya tadi kan. Benar. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Jadi mungkin saya izin menyimpulkan, boleh? Ya, boleh. Untuk kesimpulan pada hari ini, ini masih ketawa mulu nih, saya ikut ketularan nih. Aduh. Jadi kita tadi sudah kesana kemari membahas infeksi mulut ya teman-teman. Izin merangkum ya dok. Ya, oke. Ya. Jadi untuk infeksi rongga mulut ini itu terdapat bakteri patogen yang berada pada rongga mulut nih teman-teman. Nah biasanya dia itu akan bisa menyebabkan peradangan atau perlukaan pada daerah gigi dan juga mulut. Nah untuk penyebab utamanya tadi paling utama adalah kebersihan rongga mulut ya teman-teman. Jadi kita harus menjaga kebersihan rongga mulut kita menggunakan sikat gigi 2 kali sehari dengan dental floss. Lalu sekali 6 bulan sekali. Nah itu penting banget. Setelah itu apabila ada gigi berlubang walaupun dia masih garis warna hitam, tetap harus ditutup nih, kita kelarin dulu nih ya. Iya, jangan sampai dia gede. Setelah itu untuk jenis infeksi itu juga ada beberapa, yaitu ada gigi berlubang, lalu ada pembengkakan gusi. Setelah itu juga ada kematian pada gigi, biasanya ditandai dengan gigi itu berubah warna jadi hitam gitu. Terus banyak nih. Setelah itu ada infeksi dari odontogenik gitu, atau dari area rongga mulut itu sendiri. Nah itu berasal dari penyakit yang namanya Ludwig angina gitu. Ludwig angina itu adalah pembengkakan yang dia itu akan menutup area pernapasan kita. Nah itu termasuk urgensi ya dok ya. Jadi harus segera ditangani gitu. Betul. Terus ada abses fasial. Itu biasanya ada pembengkakan yang dia itu bersifat mengandung nanah di area rahang bawah atau daerah gusi juga tuh ya dok. Itu biasanya nyut-nyutan banget, jadi harus segera dikeluarin dengan insisi drainase. Setelah itu biasanya gejala infeksi itu ada nyeri, bengkak, demam, terus bisa disertai bau mulut serta trismus atau kesulitan membuka mulut. Setelah itu biasanya pemeriksaan penunjangnya itu ya kita bisa butuhkan dengan ronsen. Ronsen itu foto rongga mulut tapi tidak sakit, walaupun kita tidak boleh bergerak, ruangannya gelap, itu aman, tidak perlu takut. Tepuk tangan. Yeay. Waduh, ada trompet nih. Oke, udah nih. Dilihat-lihat, insya Allah warga Sejonegoro sudah paham. Kita juga senang kalau semua paham. Saksikan terus podcast setiap hari Rabu. Bener gak sih dok? Bener, setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu jam berapa nih? Minggu, setiap hari Rabu. Jamnya dari jam 9 sampai selesai. Tergantung kita ya. Kalau mau sampai asar juga ya udahlah ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi mungkin kita pamit undur diri dulu. Selamat berjumpa lagi dengan kita ya. Ya pokoknya ditonton terus sampai ketemu kita lah ya. Minggu sekali ya dipantau ya. Dipantau nih di Sejonegoro FM, sehat bersama Sejonegoro. Oke, kami pamit undur diri dulu dengan saya Dr. Kiki Nadia. Saya Dr. Gigi Hanif. Kita pamit, bye-bye. Assalamualaikum.